Halo Hoster People, seneng banget bisa ketemu lagi di video tutorialnya GoHoster bareng aku Astia. Kali ini aku akan share cara belajar HTML untuk pemula. Gak usah panik, walaupun durasinya agak panjang nih, aku akan coba jelasin sesimpel mungkin. Kita akan belajar HTML mulai dari apa itu HTML, kerangka inti HTML, memilih editor HTML, praktek tipis-tipis sampai onlinein halaman HTML kamu. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe channel ini dan follow juga semua sosial media GoHoster, biar kamu nggak ketinggalan info menarik di sana. Yuk, langsung aja kita mulai belajar HTML tutorial dasar. Sebenarnya, kalian tahu nggak sih apa HTML itu? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu sebuah standar bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website. Jadi, kalau kamu mau buat website, standar bahasa yang bisa kalian pakai ya HTML ini. Aku praktekin deh ya, biar lebih jelas. Di depan kalian udah ada halaman website Niaga Hoster. Tahu nggak kira-kira tampilan di balik halaman website ini? Jika bisa begini, bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. Nah, Jika ini dia bisa teks begini. HTML di balik sebuah website. Singkatnya, HTML adalah kumpulan teks yang dirender oleh browser sehingga bisa menciptakan halaman website yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, biar gampang belajar HTML, sekarang kenalan dulu yuk sama bagian-bagian pembentuk HTML. Catat ya, ada tag, elemen, dan atribut. Pertama, kita mulai dulu dari tag. Tag adalah tanda awalan dan akhiran perintah HTML yang akan dieksekusi oleh browser. Penulis teks sendiri dibuat pakai tanda kurung siku. Lalu di dalamnya diisi oleh nama tag. Tag juga ditulis secara berpasangan, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Tapi di tag penutup perlu ditambahin garis miring sebelum nama tag. Fungsi perintah tag bisa bermacam-macam, mulai dari bikin judul, paragraf, format italic, bold, dan lain-lain. Misalnya nih, tag buka kurung, title, tutup kurung. Tag itu artinya perintah untuk bikin judul di halaman website. Nah, tag atau perintah dalam HTML barusan jumlahnya nyampe 250 tag loh. Tapi jangan sedih, soalnya kamu nggak perlu nginget semuanya kok. Kamu cukup inget tag-tag dasar ini. Kalau kamu masih belum paham tentang tag, kamu bisa tanya ya di kolom komen biar dijawab langsung sama tim kami. Next, ada yang namanya elemen. Elemen adalah komponen HTML yang berupa keseluruhan kode mulai dari tag pembuka sampai tag penutup. Di dalam elemen, terdapat teks dan simbol yang berisi tag pembuka, isi tag atau konten, dan tag penutup. Biar kebayang, ini contoh elemen. Elemen itu berisi satu tag judul dan konten judul belajar HTML untuk pemula. Tapi elemen gak cuma berisi satu tag aja ya, elemen juga bisa berisi elemen lainnya atau banyak tag. Ambil contoh kode berikut. Elemen di atas terdiri dari tag pembuka dokumen HTML dan tag body yang berisi tag heading dan tag paragraf. Gimana? Udah paham apa itu elemen? Kalau masih ada yang mau kamu tanya, drop komen di bawah ini ya. Yang terakhir ada atribut. Atribut adalah informasi tambahan yang ada di dalam elemen. Contohnya kayak gini nih. Di sini, tag buka kurung img, tutup kurung, punya atribut sumber gambar dan alt text. Nah, artinya browser harus muncul gambar .jpg dengan alt text bunga matahari. Di dalam sebuah tag, kalian juga bisa nemu beberapa atribut. Tapi nggak semua atribut itu bisa dipakai di semua tag karena ada atribut khusus untuk beberapa tag. Nih, kita kasih contekannya buat kamu. Selain atribut untuk pendukung tag, ada juga atribut yang dipakai untuk menentukan aksi jika terjadi sesuatu pada elemen. Misalnya nih, saat tiba-tiba offline, saat loading selesai, dan saat mengatur ukuran halaman. Atribut ini disebut atribut event. Sampai sini? Aman guys? Masih sanggup kan?
Kalau ada yang mau ditanyain, langsung aja ke kolom komen ya. Nah, kalau kamu udah tahu bahan-bahannya, sekarang saatnya kita susun kerangka HTML. Karena kalau kamu mau bikin halaman web HTML, kamu wajib ngikutin kerangka ini. Kerangka HTML harus berisi tag buka kurung, tanda seru, doctype, spasi HTML, tutup kurung, yang berfungsi untuk memberitahu browser bahwa kamu akan menuliskan perintah dengan kode HTML. Lalu, ada tag pembuka penutup HTML untuk menandakan Anda memulai dan mengakhiri dokumen dengan kode HTML. Terus, masukin tag pembuka dan penutup head untuk membuat judul halaman, deskripsi, dan lainnya. Terakhir, ada tag pembuka dan penutup body untuk membuat konten halaman website. Tapi sebenarnya nih, kalian penasaran nggak sih gimana cara kerja kode-kode HTML itu sampai bisa ditampilin dengan format yang beda di browser? Jadi gini guys, pertama, dokumen HTML itu dibuat di aplikasi editor HTML dan disimpan dengan format .html. Dokumen itu berisi komponen HTML kayak heading, paragraf, isi konten, dan lain-lain. Browser akan membaca file dan mengeksekusi kode yang tertulis di dokumen HTML menjadi tampilan website. Kamu bisa buka hasil dari dokumen itu lewat web browser seperti Google Chrome, Safari, dan Mozilla Firefox. Teori udah, tinggal prakteknya nih. Mari kita coba! Eits, tapi sebelumnya pilih dulu tools editor HTML-nya, karena tools ini yang bakal jadi tempat kamu bikin dan ngedit dokumen HTML. Kalau mau yang gratis, kamu bisa pakai Notepad++, atau Bracket, dan masih banyak lagi. Kalau bingung mau pakai tools apa, aku punya artikel ulasan editor HTML yang bisa kamu baca dulu di link deskripsi. Check it out! Masih semangat kan? Yuk, bisa yuk! Sekarang kita coba cara nambahin gambar, table, atau form dengan HTML biar halaman website kamu makin cakep. Biar gambarmu bisa disisipin di HTML, kamu perlu pakai format gambar berikut ini ya. Tapi HTML ini nggak bisa langsung nampilin gambar gitu aja loh guys. Jadi HTML itu perlu ambil gambarnya dulu, baik itu di tempat penyimpanan atau website lain. Makanya kamu perlu tambahin atribut sumber dengan simbol SCR buat ngambil gambar di server penyimpanan. Gini cara nulisnya. Dan ini hasilnya. Kalau kamu punya penjelasan lebih lengkap, aku punya beberapa artikel tutorial membuat gambar dan table di HTML. Bisa kamu cek juga ya di kolom deskripsi. Selain masukin gambar, kamu juga perlu atur template halaman website kamu biar makin oke. Kamu bisa bikin tema sendiri loh. Tapi kalau kamu mager dan suka yang praktis, kamu bisa pakai template yang udah siap pakai. Ada beberapa template HTML5 terbaik kayak Boxus, Beverage, Travel Air, dan masih banyak lagi. Template yang udah jadi bisa kamu edit juga kok sesuai kebutuhan kamu. Misalnya nih, kecilin font, judul, nambahin gambar, dan masih banyak lagi. Tenang, aku juga udah nyiapin artikel cara bikin template yang bisa kamu baca nanti. Cari linknya di deskripsi ya. Nah, bagian ini nggak kalah penting nih. Pasti kamu nggak mau dong kalau website kamu nggak senada dengan branding kamu. Misal nih, produk yang mau kamu jual tuh udah estetik parah, tapi website kamu cuma bisa nampilin warna hitam putih. Nah, kamu bisa kreasiin warna website kamu. Tapi, buat bisa nampilin warna, kamu perlu tahu kode warnanya dulu ya. Karena kamu nggak bisa asal tulis warna font kayak merah, biru, gitu. HTML cuma tahu warnanya kalau kita kasih kode. Agak nggak peka sih emang si HTML itu. Oh my god! Canda ya HTML. Kayak gini, contoh penggunaan kode warna. Nah, kode-kode dari warna HTML itu udah ada kok dan bisa kamu explore. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Nah, kalau udah selesai bikin dokumen HTML, kamu pasti nggak sabar pengen lihat hasilnya kan? Kayak yang tadi aku bilang, HTML ini bisa dilihat di browser ya. Browser itu aplikasi yang akan menampilkan halaman website atau yang akan merender dokumen HTML kamu.
Ada beberapa rekomendasi browser yang bisa kamu pakai, misalnya Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Nexten, dan masih banyak lagi. Ada satu hal lagi nih yang kurang. Walaupun kamu udah bisa lihat website yang kamu buat di browser, tapi orang-orang belum bisa akses. Soalnya, file HTML-nya kan masih disimpan di penyimpanan komputer kamu aja. Makanya, kamu perlu onlinein dokumen HTML kamu tadi. Caranya lewat layanan web hosting. Nanti website kamu bakal disimpan di sebuah server yang bisa diakses sama banyak orang lewat browser. Sebelum pakai hosting, pastiin hosting yang kamu pilih itu berkualitas ya. Fitur-fiturnya penunjang kecepatan dan anti lelet kayak Lightspeed kudu udah ada di hosting kamu. Selain itu, fitur keamanan kayak Immunify 360 juga perlu buat cegah malware dan serangan hacker. Dengan pakai hosting, kamu juga bisa tinggal upload file HTML ke WordPress atau langsung custom aja lewat WordPress Editor. Buat cara upload file HTML ke WordPress udah aku tulis di artikel ya. Kamu bisa baca lewat linknya di deskripsi. Kalau udah bisa HTML, cus langsung pelajari CSS sama JavaScript untuk pemula. CSS akan membuat halaman website jadi lebih menarik. Kalau JavaScript akan membuat website lebih interaktif. Dua hal ini nggak akan kalah penting buat bikin website kamu menarik. Nah, kalau udah jadi semua, tinggal cari layanan hosting buat onlinein website kamu, biar bisa diakses banyak orang. Hehe, coba lihat pojok kiri. Di situ kamu bisa dapat layanan hosting terbaik. Niaga Hoster punya layanan hosting dengan fitur pendukung canggih yang aku sebutin tadi, mulai dari Lightspeed, Immunify 360, WordPress Management, dan lain-lain. Jadi, dijamin website kamu ngebut, aman, dan tentunya mudah dipakai. Harganya juga nggak nguras dompet kok, apalagi Niaga Hoster sering ngadain diskon. Sisihin dulu duit kopi susu kamu setiap hari, karena dengan 20.000 kamu udah bisa langganan hosting buat onlinein HTML kamu. Capek ya? Sama kok, aku juga. Enggak deh, canda. Kalau kamu punya pertanyaan pas lagi belajar HTML, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Tim kita gercep kok, selalu ada, nggak kayak mantan kamu. Nggak deh, canda lagi. Atau kamu juga bisa chat kami di sosial media Niaga Hoster. Langsung aja follow semua sosial medianya. Kamu juga bakal dapat info menarik seputar teknologi dan bisnis loh di sana. Terakhir, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, karena aku akan muncul lagi buat ngasih ilmu baru untuk kamu setiap bulannya. Kita ketemu lagi next time. Bye!